Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighuna ridal maula. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syafa'atil uzma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah ala kulli hal dalam segala situasi, kondisi apapun adanya, apapun keberadaan kita senantiasa memanjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwasanya afdhalul furud as-shalat. Sebaik-baik atau seutama-utama ibadah fardu adalah salat. Salat yang baik akan mencerminkan ibadah yang lain juga baik. Sebaliknya, andaikan salatnya jelek, maka ibadah yang lain dikategorikan jelek. Demikian yang tertera dalam hadis. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kali ini saya akan mencermati tentang sejauh mana pengertian baik dalam salat itu. Sebenarnya sudah sempat kita singgung kemarin, namun akan lebih fokus dari sisi bahwa faktor kesucian. Sekali lagi, kesucian menjadi titik kunci tentang baik dan tidaknya sholat, karena menjadi syarat sahnya sholat. Kenapa ini lebih saya perhatikan? Karena bagaimana kita tahu di lingkungan kita itu masalah kesucian sangat kurang perhatian. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak perhatiannya dari lingkungan kita atau sebagian dari kita, entah itu karena tidak tahu atau mungkin karena kurangnya memperhatikan, maka marilah sinak kita singgung masalah ini, tentu dengan tujuan agar supaya kita lebih memperhatikan. Sekali lagi, karena ini memang termasuk syarat sahnya sholat. Jadi dari sisi kesucian, bahwasanya termasuk salah satu alat atau sarana untuk bersuci adalah air. Maka mengetahui karakter air, mengetahui jenis-jenis air, itu bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita pahami. Jadi sebagaimana kita ketahui selama ini bahwa air itu dibagi menjadi dua kalau dikategorikan dari volume atau jumlahnya. Jadi ada kalanya air yang lebih dari 2 kolah alias air banyak, atau ada lagi air yang di bawah 2 kolah alias air yang dikategorikan sedikit. Lantas apa hubungannya dengan kesucian? Air yang banyak ialah andaikan air itu kena najis, misalnya kejatuhan najis, bangkai atau darah, atau misalnya utah-utahan, maka air yang banyak itu tidak spontan jadi mutan najis atau air yang najis, tapi dilihat dulu sejauh mana pengaruh najis yang menjatuhi tadi. Kalau memang berpengaruh dari sifat-sifat najis, artinya bau, rasa, warna itu jadi berubah karena najis, maka air itu dikategorikan mutan najis atau air yang tidak bisa dibaca suci. Tapi sebaliknya, kalau tanpa berpengaruh, mungkin karena sedikitnya najis atau karena banyaknya air, mungkin karena jumlahnya yang banyak dalam satu kolam atau beberapa kolah dalam satu jeding yang besar, maka andaikan tidak berpengaruh, maka demikian pula secara status juga tidak merubah status air, tetap suci dan mensucikan.
Nah inilah yang lebih akan saya cermati. Lantas hubungannya apa dengan kesucian kita selama ini? Kita sering tahu bahwasanya di satu area masjid atau musola ada yang dikasih kopok, ada yang tidak. Ini marilah kita analisa, marilah kita uraikan tentang ini. Jadi bagi si pengurus takmir atau ketua takmir atau jemaahnya hendaknya memahami masalah ini. Karena apa? Ini sering jadi satu bahasan, satu gunjingan, satu yang mungkin terkesan jorok atau terkesan kotor, terkesan tidak sehatlah dan lain sebagainya. Marilah kita pahami kenapa apa. Misalnya di satu tempat wudhu atau di kamar mandi, di depan kamar mandi dikasih kopok, itu sebenarnya dalam rangka untuk sebagai langkah aman agar supaya setelah masuk ke area yang najis, misalnya kamar mandi atau WC, kemudian mau menuju ke tempat wudhu dikasih kopok, dan kopoknya itu biasanya jumlahnya banyak, jumlahnya lebih dari wakolah. Sekali lagi ini tujuannya untuk langkah aman agar supaya kaki yang asalnya najis terus masuk kopok, dan karena jumlah air di kopok itu banyak, maka najis yang terbawa di kaki itu jadi tidak najis karena sudah lebur, sudah dinetralkan dengan air yang jumlahnya banyak. Nah itulah di antara hikmah atau rahasianya kenapa sebagian dari tempat bersuci itu dikasih kopok. Sekali lagi merupakan langkah aman. Karena kita harus paham, terutama bagi pengurus takmir atau pengurus musola atau takmir musola atau pengurus masjid. Karena bagaimanapun kita kalau statusnya sebagai pengurus itu mau nggak mau harus bertanggung jawab di area atau lingkungan masjid atau musola itu. Karena bagaimanapun kita tahu yang masuk masjid, yang masuk musola tidak hanya orang-orang yang tahu tentang najis, tahu tentang sucian, bahkan banyak yang tidak tahu, lebih kalau anak kecil. Coba bayangkan, sekali lagi kita bayangkan bagaimana nasibnya atau bagaimana keadaannya kalau ini tidak diperhatikan dari sisi kesuciannya, yaitu dengan cara memasang kopok atau membuat kopok di area tempat wudu atau tempat setelahnya kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Sekali lagi coba bayangkan betapa nanti semua akan jadi najis. Karena apa? Setelah dari kamar mandi menuju ke tempat wudhu atau sebelum ke tempat wudhu ada kopoknya. Karena kalau tidak, nanti betapa nanti akan muncrat, akan melebar kemana-mana, dan naudzubillah akan terbawa sampai ke area di dalam masjid, dalam musola. Maka dari itu sebenarnya kita hendaknya memandang ini dari sisi karena jumlah yang banyak dari kopok itu mampu menetralkan status najis yang terbawa dari kamar mandi atau dari area yang lain, atau mungkin dari rumah masih kondisi kakinya belum suci, masih najis, maka langsung masuk kopok, itu namanya dinetralkan atau dijadikan suci, menjadikan suci kaki kita. Nah itulah, maka sekali lagi hendaknya kita memahami, khususnya kita sebagai takmir masjid atau takmir musola, karena sekali lagi kita harus bertanggung jawab mengkondisikan musola atau masjid itu dalam kondisi yang suci. Karena bagaimanapun kita sudah mendapat amanat di dapuk nih jadi ketua takmir entah masjid atau musola atau mungkin anggota takmir masjid. Ya, sekali lagi kesucian ini menjadi syarat sahnya sholat. Kalau tidak mau begitu, naudzubillah, kita nggak bisa bayangkan betapa najis kemana-mana sampai. Naudzubillah, naudzubillah. Oleh karena itu, marilah dalam hal kesucian kita lebih memperhatikan di antara langkah-langkahnya. Itu tadi hanya sebagai contoh. Nanti kita bisa kembangkan, misalnya kalau kita mungkin terkesan jorok, misalnya dibuat
ada air yang mengalir. Misalnya mau masuk masjid, ada kerannya, sekaligus ditambah tulisan, sekaligus dikasih tulisan, mohon cuci kaki dulu demi kesucian masjid. Entah itu ditaruh di atas keran atau di sekitar keran atau tempat-tempat yang mana itu akan dibuat jalan untuk masuk masjid. Itu secara hukum sebenarnya harus bagi kita sebagai pemakmur masjid, pemakmur mushola, karena bagaimanapun jamaah yang akan masuk itu kita bisa kategorikan lebih dominan nggak paham tentang kesucian, lebih kalau anak kecil. Kalau anak kecil masuk sementara orang tuanya sendiri nggak mau memperhatikan kepada masalah kesucian, lantas apakah itu dianggap maklum? Tidak. Karena bagaimanapun najis nggak kenal anak kecil atau anak besar atau orang besar. Selama najis siapa yang bawa tetap najis. Karena itu kita harus bertanggung jawab masalah ini. Makanya ini saya sampaikan dalam rangka semoga ini menjadi pencerahan, menjadi bahan renungan. Apa yang selama ini kita lakukan kok punya kesan kurang perhatian terhadap kesucian, marilah kita ubah, kita benahi, semua dalam rangka agar supaya sholat kita dikategorikan idza sholuhat, sholat yang masuk kategori baik, karena nanti akan mengefek, mempengaruhi atau berdampak kepada amal-amal yang lain. Ini hanya dari sisi kesucian, karena saya lebih memperhatikan kepada apa yang sering kita lihat di lingkungan kita, di masjid-masjid kita, di mushola kita. Kenapa kesucian kok sedemikian disepelekan, tidak diperhatikan? Padahal jelas itu tidak syarat sahnya sholat harus suci badan, pakaian, dan tempat. Demikian kiranya semoga menjadi perhatian kita semua, dan semoga ini menjadi suatu sarana untuk kita membenahi dan menangkap agar supaya sholat kita sedikit demi sedikit semakin baik, semakin sesuai dengan tuntunan yang ada, dengan syariat yang ada. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.